Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Big Emperor Recording. Hari ini bukan soal kita akan membahas reading ini secara general, tapi ini kita akan ngebahas tentang pola-pola sebuah hubungan yang mungkin teman-teman sudah sempat ngalamin atau hampir atau akan ngalamin, tapi bukan bermaksud menggurui sih, tapi ini lebih ke saling mengingatkan satu sama lain, karena saling mengingatkan itu memang udah diajarkan dalam uh, banyak sekali ajaran ya. Dan ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sebuah pola suatu hubungan itu akan mempengaruhi nanti gimana proses dan hasil akhirnya. Dan banyak kok diantara kita itu yang mungkin kurang aware, kurang waspada dengan hal-hal yang akan membuat hasil sebuah hubungan itu menjadi rumit ya, dimana memang kita harus sadar bahwa kita tuh nggak selalu akan mendapatkan apa yang kita mau. Dan biasanya ini juga akan related dengan teman-teman yang mungkin merasa selalu terjebak dalam hubungan yang toksik atau bertemu dengan orang-orang yang salah, dan mungkin juga pada akhirnya mengalami perpisahan gitu. Dan kadang-kadang di dalam sosial media itu kita menormalisasi sebuah tren di mana mungkin entah beberapa influencer laki-laki atau influencer perempuan yang bilang, oh kita itu harus hidup dengan realistis, kita harus menjadi orang yang realistis, jangan cuma ngejar cinta. Emang cinta itu bisa dapetin apa? Kalau kamu cinta sama orang yang mungkin miskin atau gaji UMR atau minimum, emang bisa apa? Terus gitu kan, kayak semacam itu. Terus mending kita secara realistis carilah yang kaya, yang bisa bla bla segala macam. Karena misalnya ngomong, si cewek tuh bilang, cowok tuh cuman itu mana bisa biar kita tuh bahagia, kenyang, atau mungkin bisa ngebelanjain kebutuhan kita kan, bla bla segala macam. Iya, itu emang penting, dan mungkin juga teman-teman laki-laki juga akan ngomong, jangan cuma nyari yang matre atau segala macam, tapi harus nyari yang bervalue gitu. Tapi sebenarnya kita harus garis bawahi bahwa kita itu akan punya value itu akan mengikuti pasangan kita, dan pasangan itu juga akan mengikuti kita, karena kita kan sama-sama tahu nih, jodoh adalah cerminan hati, iya kan. Ketika itu semacam apa ya istilahnya, kalau di sini itu mirror energy, dimana memang kita tuh selalu berproses loh teman-teman. Kita nggak akan mungkin ini jodoh adalah cerminan hati, atau kita akan selalu memantaskan diri dengan orang yang memang satu level, akan selevel dengan kita. Misalnya kalau kamunya mungkin sifatnya jelek atau mungkin nggak terlalu effort segala macem, ya tentu aja kita nggak akan pantas untuk mendapatkan orang yang mungkin effort, orang yang benar-benar penyayang dan sebagainya. Karena mau dipaksain cepat atau lambat akan berpisah. Sama juga nih buat teman-teman yang ngerasa bahwa kamu akan nyari laki-laki ini, buat ceweknya, kamu akan nyari laki-laki yang kaya. Kamu nggak penting, aku nggak penting aku nggak perlu dapetin orang yang sayang segala macam, yang penting mau kaya, yang penting bener-bener kayak memenuhin kebutuhan gitu. Tapi ternyata misalnya dapet yang kayak gini nih, dapet yang kaya segala macam, tapi lack of emotional intelligence, artinya, dan orang ini adalah orang yang ketemunya pria yang penting ngasih duit, jarang pulang, atau jarang di rumah, sering alasan meeting segala macam. Tapi ujungnya apa? Ujung-ujungnya ketika mereka udah menikah, karena dia pikir dengan tidak menjalin hubungan secara intens, dengan mengenalin kepribadian satu sama lain, ternyata kasar di rumah, dia akhirnya dipukulin atau mungkin suka dibentak-bentak, bahkan mungkin udah sampai punya anaknya kayak ditelantarin gitu. Akhirnya mungkin baru setengah jalan berapa tahun dia akhirnya dicerai, atau mungkin akhirnya suaminya mutusin nikah siri atau segala macam, atau ketahuan selingkuh nih. Nanti coba deh teman-teman yang perempuan, apa yang akan kamu jalan selanjutnya ketika kamu itu memilih laki-laki yang seperti itu, memilih yang laki-laki sesuai standar yang kamu tentuin di awal gitu. Ketika kamu cuma bilang, aku nggak butuh cinta, aku nggak butuh orang yang perhatian, yang penting orangnya gitu, yang penting dia nggak apa-apa deh orangnya jelek segala macam. Tapi ternyata apa? Ternyata orangnya
sering keluar rumah, sering sering pulang larut malam, alasannya pergi keluar kota segala macam. Terus akhirnya selingkuh gimana? Yang rugi siapa? Kalau kamu nggak mengutamakan perasaan kamu, endingnya apa? Endingnya juga berpisah kan? Atau nggak gitu, kamu akan bertahan dalam hubungan yang sangat toksik gitu loh. Itu endingnya adalah kamu menyakiti dirimu sendiri gitu. Kamu akan menjadi kayak orang yang kayak menderita. Penderitaan itu justru dimulai dari ketika kamu mempercayai saran-saran yang akan membuat kamu tuh terjatuh dalam keterpurukan. Iya, mungkin di awal kamu merasa nggak terlalu butuh lah laki-laki yang sangat sayang sama kamu atau peduli atau mau berjuang dari nol gitu. Karena kan banyak kan orang-orang yang selalu menormalisasi nggak ada tuh berjuang dari nol. Nggak seperti itu teman-teman. Yang mau berjuang dari nol tuh justru lebih banyak. Cuman karena mereka tuh hidupnya happy, bukan berarti mereka akan mau memviralkan cerita cintanya yang pada umumnya kayak seperti itu. Justru biasanya orang-orang yang memviralkan cerita-cerita kayak gitu biasanya orang-orang gagal, sehingga menjustify hubungan ini gitu. Jadi ketika teman-teman pada akhirnya bertemu dengan orang-orang yang mungkin arogan, bertemu dengan orang cuman mau enaknya doang gitu, terus akhirnya banyak banget nih perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah ditinggalin gitu aja, dicerai ketika dia udah punya anak yang udah mulai gede, si suami kabur sama selingkuhannya atau udah nikah lagi gitu kan. Yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan ya tetap aja ya ngasih perpisahan, kekhawatiran. Ini sesuatu yang datang terlambat. Jadi ini juga sebagai pengingat. Ini bukan lagi reading, ini juga sebagai pengingat. Karena hari ini kita akan bahas tentang kesadaran 3D atau 3 dimensi dan kesadaran 4D atau 4 dimensi ke atas, 4D, 5D, dan 7D dan sebagainya. Karena pola pikir kita itu akan mempengaruhi relationship yang akan kita jalani ke depan. Kita sama-sama belajar karena banyak kok dari kita yang ngalamin waktu kita masih ada dalam 3D. Jadi gini, bahasan hari ini adalah tentang bagaimana kita tuh sebenarnya manusia ada dalam apa ya istilahnya, ada dalam hidup yang sama, bumi yang sama, kita berpikir itu sama ya teman-teman. Tapi kesadaran kita dalam bersikap itu akan menentukan bagaimana kita merasakan, memperoleh atau melakukan sesuatu itu dengan penuh sukacita atau kedukaan gitu. Jadi biasanya orang-orang yang berada dalam, kita ngomongin tentang 3D ya, karena kita bilang nih jodoh adalah cerminan diri nih, kita akan menarik pasangan yang nggak akan berbeda dengan kita, pasti energinya mirip. Jadi misalnya teman-teman ada di 3D biasanya akan selalu berpusat pada survival mode, bukan berpusat pada apa ya, kayak ketenangan batin. Karena ketenangan batin udah ada dalam kesadaran 4D atau 4D ya, 4 dimensional ya. Jadi kita ada dalam hidup yang sama. Jadi teman-teman akan membuktikan diri sendiri. Ketika kamu ada di dalam 3D, kamu ada dalam survival mode, kamu biasanya akan selalu apa ya, ada dalam kekhawatiran nih, kedukaan. Terus mungkin kamu juga akan mungkin cemburu ya juga, dan ini ada rasa bersalah. Itu tanda-tanda ini kamu ada dalam 3D atau seseorang akan ada dalam dunia 3D, kesadaran 3D atau 3D. Karena dalam itu, dan biasanya orang ini juga akan berada dalam denial. Kayak misalnya kamu dikasih kebenaran kalau kamu dicintain, tapi dia akan menolak bahwa enggak, ini cuma feeling, ini cuma perasaanku aja ini kan. Jadi kadang orang denial adalah orang yang suka menolak kebenarannya. Kalau di dalam Arab itu namanya kafir ya, atau kufur. Tapi sebenarnya kufur itu bahasa serapannya itu denial ya teman-teman. Jadi kenapa Tuhan membenci orang kafir atau orang kufur atau orang denial? Ya karena ketika seseorang itu mendapatkan orang yang sangat sayang atau orang cinta banget gitu nggak sih, tapi dia nolak karena dia ntar aku bisa dapetin yang lebih baik lah, aku bisa lari gitu aja gitu, karena nggak terlalu penting. Tapi akhirnya biasanya biasanya orang yang denial atau menolak kebenaran, jadi menolak, dia tuh sebenarnya suka tapi rasa cintanya ketutup sama logika, enggak lah, itu nggak mungkin. Jadi karena dia biasanya orang denial adalah orang yang ada dalam kesadaran 3D ya, 3D itu ada di survival mode, selalu ada dalam denial, dan denial selalu melahirkan
penyesalan di akhir. Kayak misalnya teman-teman bertemu dengan seorang denial, seorang avoidance yang lari dari hubungan, orang yang ngeghosting kamu sekalipun dia cinta sama kamu, tapi emosionalnya itu terganggu ya, mungkin nggak jelas banget, jadi dia akan lari dari ke orang lain terus sampai dia nyakitin orang lain, dia nyakitin diri sendiri, dia udah jalin hubungan dengan orang lain tapi dia masih suka sama kamu. Itu selalu biasanya akan melahirkan penyesalan. Dan ini yang salah siapa? Ya tentu aja orang ini, karena orang ini ada dalam survival mode ya teman-teman. Jadi perpisahan itu akan selalu terjadi pada orang-orang yang ada dalam survival mode survival. Dan keraguan-raguan, kebimbangan itu akan selalu menyertai kita yang masih ada dalam kesadaran 3D survival mode dan judgment. Jadi biasanya orang-orang seperti kita yang mungkin masih dalam 3D itu, kita akan selalu merasa bahwa oh kamu salah, harusnya kamu kayak gini. Biasanya orang yang menjudge gitu, orang yang selalu menghakimin, orang yang selalu merasa dirinya benar itu bisa selalu berargumen, dan itu nggak akan membuat kita itu menjalin hubungan yang harmonis. Karena ketika orang punya sifat-sifat yang seperti itu, dia akan istilahnya selalu beradu, selalu berkonflik gitu. Jadi teman-teman yang selalu, entah kamu sebagai orang ini atau kamu bertemu dengan seseorang yang masih ada dalam kesadaran suka menghakimi, suka menuduh dan segala macam, itu pun nggak akan happy. Dan biasanya termasuk ini pride, termasuk orang yang selalu punya ego pride, ego kesombongan, aku ngerasa bener. Dia orang-orang seperti ini, orang-orang ada dalam 3D biasanya orang yang selalu nggak pernah merasa dia tuh bersalah ya. Jadi kadang-kadang kalau kita selalu menempatkan diri sendiri sebagai orang yang benar, dan orang lain yang salah yang harus minta maaf ke kita, jangan salah, mungkin itu tanda bahwa kita masih ada dalam survival mode ya. Kita masih ada dalam keinginan untuk merasakan bisa menindas orang lain. Misalnya teman-teman melihat orang lain menderita, atau kamu bahkan mungkin ketika kamu punya mantan atau orang yang selingkuhin kamu, itu merasakan, oh rasain lo, akhirnya kamu bisa merasakan karma. Itu jangan salah, itu pertanda kita masih ada dalam kesadaran 3D. Dan kesadaran 3D itu nggak akan membuat kamu bener-bener happy, nggak akan membuat kamu bener-bener kayak damai dengan apa yang udah terjadi di masa lalu. Dan biasanya ini juga akan mengikut sertakan perasaan kesepian ya teman-teman, perasaan dimana kamu mungkin akan bernostalgia gitu, kayak kamu nginget-nginget masa lalu, nginget bagaimana kamu disakitin, bagaimana kamu ditinggal pergi dan sebagainya. Jangan salah, ketika kita masih ada dalam perasaan ini, kita masih ada dalam survival mode 3D yang membuat kita nggak akan pernah happy. Dan biasanya kedukaan ini akan selalu membawakan kita menyedot energi orang-orang yang akan membuat kita seperti itu. Jadi selama kita nggak sadar sama ini, memang kita akan selalu lengah ya sekali, tapi kita harus diusahakan ingat bahwa hal-hal yang membuat kita kesepian, kita kadang-kadang menarik energi itu, menarik pasangan-pasangan yang membuat kita seperti itu. Dan keraguan dengan apa yang terjadi itu, biasanya kita akan menjadi ragu gitu, ragu tentang aku harusnya gini nih, aku harus kayak gitu. Dan biasanya kita juga akan menarik pasangan yang akan membuat kita ragu juga. Misalnya kamu berhubungan dengan avoidance, kamu berhubungan dengan orang yang denial, kamu akan menjalin hubungan dengan orang yang akan membuat kamu ragu, apa aku kurang cakep ya, apa aku kurang baik, apa aku kurang royal, biasanya gitu. Jadi teman-teman, kalau kita sedang ada dalam survival mode 3D, tentu aja kita juga akan menarik orang yang selevel sama kita, yang sama-sama 3D. Kamu suka sama orang nih, kamu ngejar-ngejar orang, akhirnya orang itu lari, terus kamu bertanya sama diri sendiri, apa aku kurang cakep, apa aku itu gitu. Tapi itu semua terjadi karena kita belum punya belum bisa mencintai diri sendiri secara penuh gitu. Jadi ini selalu ada, dan menyalahkan orang lain itu akan selalu kita dapatkan ketika kita selalu ada dalam 3D. Dan ketakutan pada, biasanya gini ya teman-teman, ketika
Ketika kita ada dalam frekuensi 3D, frekuensi survival, biasanya kita akan diliputin dengan ketakutan-ketakutan pada hal yang nggak diketahui, yang semakin kita takut, semakin membuat kita tuh kayak terpuruk. Misalnya, teman-teman suka buat teman-teman hati-hati ya kalau misalnya kamu dengar dengar lagu-lagu sedih, lagu-lagu tentang keputusasaan, lagu-lagu tentang kesenangan karena seseorang itu udah mengecewakan dan akhirnya dia menderita. Dan teman-teman harus hati-hati juga dengan input, entah itu omongan orang lain atau tayangan apapun yang berhubungan dengan perceraian, perselingkuhan. Jangan nimbrung di hal-hal kayak gitu, karena itu akan membuat kamu akan yang misalnya kamu udah mulai ke apa ya, ke kesadaran 4D di mana kamu udah mulai damai, tapi ketika kamu ditarik dengan energi, kamu menonton tayangan perselingkuhan atau orang lain selingkuh, atau kamu mungkin pacarmu selingkuh segala macam, itu akan membuat hidupmu benar-benar kayak berantakan. Dan apalagi mungkin juga, maaf ya, ini mungkin agak spesifik, mungkin teman-teman akan mendapatkan saran-saran, entah mungkin teman atau mungkin bacaan tarot reader gitu, yang selalu membicarakan tentang perselingkuhan, selalu yang cuman ngomong soal oh akhirnya dia selingkuh, oh akhirnya gitu, nggak tanpa solusi ya. Itu biasanya akan membuatmu juga tertarik secara energi, dimana ini membuat kamu nggak apa ya, berpikir bahwa hidupmu serba sulit, hidupmu serba salah gitu. Dan itu sesuatu yang akan membuat kamu khawatir lagi gitu, khawatir apa benar ya gue akan bisa memperoleh hal kayak seperti apa gitu. Jadi apapun yang membuat kita itu apa ya, ada dalam dalam mode seolah-olah semua orang akan menyakitin, seseorang akan melukai, seseorang akan selingkuh dan sebagainya. Energi itu membuat dirimu akan terjauhkan dari berkah gitu. Makanya ini juga biasanya ada ini sebagai contoh ya. Ini kenapa jadi panjang? Nggak apa. Ini ada dua orang. Mereka mungkin soulmate energi, tapi ada momen dimana ini reverse ya. Ini jadi reverse. Jadi biasanya ini diwakilkan dengan seorang biasanya ini ya. Ini yang Empress energi atau energi feminin itu dia biasanya lebih memberikan cinta, lebih ngejar. Jadi ketika seseorang ada di kartu ini di reverse, ini seorang feminin yang terdistorsi. Ini bukan gender ya, ini non gender karena ini energi feminin. Setiap orang kan ada energi maskulin atau emperor dan feminin atau empress. Dan tapi ini kita ngomongin tentang energi kita yang mana yang dominan. Jadi itu yang dibahas yang dominan. Jadi ketika seorang lebih dominan feminin dan femininnya itu reverse, biasanya adalah orang ini nggak bisa mencintai dirinya sendiri, dan orang ini biasanya akan mengejar seseorang yang dia anggap satu-satunya. Karena di feminin atau empress energy itu, orang kalau cuman suka sama satu orang, ngejar aja gitu, ngejar terus. Teman dia biasanya overgiving ini sih. Biasanya ketika seorang ada masuk dalam overgiving energi, biasanya dia akan cuman lebih banyak ngasih tapi jarang mendapatkan imbal balik. Ini biasanya orang ini akan ketemu dengan orang yang, maaf ya, ini nggak semua, tapi biasanya orang-orang yang nggak mencintai dirinya sendiri atau nggak menghargai value dalam dirinya. Dia tanpa sadar itu akan ngejar-ngejar, maaf ya, mau kondo, ngejar-ngejar pelakor. Dia nggak akan ngejar-ngejar cewek brengsek yang matre dan sebagainya, karena dia ngerasa gimana aku bisa mendapatkan orang ini gitu. Karena feminine energy adalah orang yang entah itu laki-laki atau perempuan, dia tuh ngejar tapi dia akan jatuh bangun dalam keterpurukan. Dan biasanya si ini pun ketemunya juga bukan seorang maskulin yang gagah berani atau ini ya, atau biasanya itu juga akan ketemunya sama laki-laki atau perempuan yang punya energi emperor atau maskulin yang terdistorsi. Jadi biasanya ini akan ada chase runner energi yang kamunya mungkin waktu kamu ada di posisi kamu ngejar orang ini kan menjauh. Jadi setiap teman-teman ngedapatin bacaan situasi ghosting di mana satunya ada dinamika chase runner atau yang satu ngejar satu lari dan satu di ghosting. Dan biasanya yang orang ini, karena dia nggak mau dikejar-kejar terus, orang ini biasanya akan menjalin hubungan dengan orang lain, jatuh dalam pelukan orang lain, karena
biar orang ini berhenti. Jadi kalau teman-teman sempat ngalamin di mana kamu bertemu dengan seseorang yang kamu kejar, tapi karena kamu cinta banget sama orang itu, tapi dia nggak berinvest dalam hubungan, dan kemudian orang itu lari ke orang lain, kamu nggak boleh menempatkan dirimu selalu dalam posisi benar ya. Kadang-kadang kamu bukan orang benar, kamu mungkin orang yang memang nggak, karena kamu nggak tahu bahwa ini bukan cocok buat kamu atau waktunya belum tepat, sehingga kamu ngejar-ngejar pun dia akan lari, dan semakin kamu kejar dia akan berusaha untuk supaya kamu nggak ngejarnya. Gimana orang ini akan memikirkan cara supaya menjalin hubungan dengan orang atau selingkuh atau kelihatan udah berkomit supaya kamu nggak ngejar. Tapi biasanya orang yang ada dalam masculine terdistorsi atau emperor distracted itu distorted itu adalah orang itu pada akhirnya ini mengalami semacam penyesalan yang ada dalam kedukaan, karena merasa bahwa kenapa aku lari, kenapa aku nggak ngomong jangan ngejar aku nggak seneng sama kamu, kenapa gitu ya nggak sih. Dan itu sering terjadi dalam banyak hubungan gitu, dan itu yang harus kita pahamin ketika kita tanpa sengaja kita masa ada dalam mode dimana kita ada dalam kesadaran 3D atau kesadaran dimana kita itu masih ada dalam survival mode. Kita merasa kayak bingung, merasa gelisah, merasa nggak bersalah dan sebagainya. Makanya biasanya orang-orang masih ada dalam terdistorsi dalam 3D survival mode. Orang selalu mungkin melewatkan kesempatan, mungkin merasa hidupnya terbebani, mungkin dia merasa insecure, dan orang ini juga mungkin antara move on tapi dia masih belum bisa ikhlas. Dan biasanya orang ini akan lebih banyak mengenang hal-hal indah yang mereka akhirnya bubaran gitu. Ini sering terjadi ya teman-teman. Ini bukan lagi reading ya, tapi ini kita akan memahami pola-pola kenapa ya kita itu selalu ketemunya nggak benar gitu. Kadang-kadang kamunya mungkin udah 4D, ketemunya sama yang 3D. Jadi orang yang masih dalam survival mode menyeret kamu dalam hubungan ini. Dan biasanya mungkin kamu ketemunya sama orang-orang yang cuman nggak berinvest dalam hubungan, dia orangnya agak materialis gitu. Jadi yang penting aku happy, yang penting aku bisa ngasih duit, yang penting kamu udah di rumah aja, aku tinggal pergi, bla bla segala macam. Dan salahnya adalah seseorang itu apa ya istilahnya, nggak benar-benar bertanggung jawab gitu. Jadi biasanya akan menjadi istri atau suaminya akan menjadi korban, dan mungkin anaknya juga. Dan biasanya ini in the decision yang aku bilang tadi yang di sini ya, dimana seseorang biasanya karena ada dalam survival mode, biasanya orang-orang yang selalu digambarkan karena dia nggak tahu nih apakah kamu akan bertahan dengan orang ini atau orang ini. Jadi dia biasanya akan punya kecenderungan untuk menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus ya, karena keserakahan. Yang kedua adalah karena kekhawatiran pada hal-hal dimana ntar kalau aku ditinggal, ntar aku kesepian loh ya nggak sih. Kan biasanya orang kan gitu ya, biasanya kesepian. Akhirnya entah mungkin ceweknya nanti akan diem-diem jalin hubungan dengan orang lain, atau cowoknya akan jalin hubungan. Itu sering banget kayak gitu. Kenapa demikian ya? Karena orang tersebut masih ada dalam survival mode di mana dia takut ditinggalkan, takut akan berpisah dan sebagainya gitu. Dan apalagi biasanya ketemunya sama orang yang dia nyarinya, yang satunya biasanya jadi ban serapnya adalah yang penting dia kaya atau yang penting dia royal. Nggak penting lah perasaan, nggak penting, karena dia yang buat perasaan yang satunya buat cadangan keuangan. Biasanya itu seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman, itu akan selalu menimbulkan yang namanya cinta segitiga, dan biasanya akan selalu ada hati yang terluka loh, pasti kayak gitu. Dan biasanya juga betrayal itu kadang-kadang bukan soal kamu diselingkuhin atau apapun, tapi ini lebih ke seseorang yang apa ya, secara aneh gitu, dia menjalani dua hal sekaligus, dan itu benar-benar nggak jelas, dan pada akhirnya meninggalkan seseorang tuh begitu aja tanpa kejelasan, tanpa sesuatu yang gentle. Jadi ini bukan selalu tentang itu banget ya, tapi nggak memprioritaskan hubungan. Dan ini juga kalau ada orang yang masih ada dalam zona apa ya namanya 3D atau kesadaran yang apa sih istilahnya survival mode, biasanya orang ini akan menghindarkan diri dari perselisihan atau drama percintaan, atau mungkin dia nggak pengen serius
tapi dia mungkin akan terjerumus dalam, mungkin maaf ya agak spesifik, mungkin hubungan seks yang terlarang, atau mungkin kumpul kebo atau segala macam, sesuatu yang agresif, sesuatu yang membuat dia merasa yang penting aku nggak akan tersakiti, tapi justru biasanya endingnya dia juga akan menderita teman-teman. Dan konflik akan selalu ada, selalu berakhir dengan konflik, karena setiap orang-orang yang ada dalam 3D, apalagi kita nih kadang-kadang saya sendiri juga sempat mengalami beberapa kali kita tanpa sadar terjatuh dalam sebuah konflik karena suka sama dua orang sekaligus, atau mungkin pacarnya suka sama dua orang sekaligus, akhirnya berkonflik banget, dan memang selalu akan berakhir dengan kedukaan gitu. Dan biasanya tower moment akan selalu terjadi karena pondasinya nggak lengkap ya teman-teman. Jadi ketika seseorang itu ada dalam pondasi hubungan yang nggak stabil, entah itu dia jalin hubungan sama laki orang atau bini orang atau suami orang, itu juga tentang orang yang mungkin hubungannya itu cuma coba-coba, jadi sehingga move on pun dengan perasaan menderita yang sangat dalam gitu loh. Dan itulah yang terjadi ketika seseorang ada dalam maskulin atau emperor terdistorsi, dan feminin terdistorsi, yang satu ngejar, yang satu lari. Yang ini juga lari karena dia belum mateng gitu, dia masih kekanak-kanakan, dia mungkin udah tua tapi masih bocah dalam apa ya, nggak gentle istilahnya seperti itu. Dan kemudian ini udah selesai, ini kita ngomongin 3D nya udah hampir selesai teman-teman. Dan hal-hal yang terjadi ketika seorang itu masih ada dalam 3D atau kesadaran kehidupan, yang dimana dia selalu itu adalah biasanya kita yang ada di dalam 3D akan selalu diliputin dengan perpisahan. Ini akan selalu perpisahan, dan kekhawatiran dan struggle itu pasti ada, dan penyesalan yang selalu datang terlambat ini. Dan kemudian biasanya akan mengalami kebuntuan. Karena apa? Karena hubungan yang kesadaran 3D atau survival mode itu kayak selalu merasa khawatir, was-was, pikirannya itu kayak campur aduk gitu. Dan ini ego yang gue bilang tadi, ego. Dan penumbra itu merepresentasikan sesuatu yang disesalin gitu, maksudnya aku akhirnya dapetin yang lebih baik tapi ternyata nggak sebaik yang sebelumnya, itu seperti itu. Dan ketika kita ada dalam survival mode, biasanya kita akan punya banyak sekali pilihan, dan pilihan itu nggak tetap. Jadi entah itu kamu atau orang itu, dia akan ngedate sama beberapa orang sekaligus. Dan biasanya komunikasi sebagai bentuk istilahnya bentuk penghalang komunikasi. Jadi ketika kamu ada dalam situasi hubungan yang survival mode, biasanya komunikasi itu nggak pernah lancar gitu. Pasti ada sesuatu yang kamu ngerasa kayak sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang kayak nggak terbuka, nggak terus terang, karena kayak susah banget sih diajak ngomong seperti gitu. Dan The Cloud tuh hampir mirip sama Tower Mountain, hampir ya, tapi ini lebih ke urusan yang sangat menggantung, urusan yang belum kelar, dan urusan yang sangat fatal ketika seseorang lebih memilih untuk kabur dari suatu urusan yang belum selesai dibandingkan untuk penyelesaian. Ini ketidaktransparan. Kartu ini meliputin ketidaktransparan yang biasanya akan mencerminkan situasi survival mode dalam sebuah hubungan itu ketidaktransparan, dan biasanya memang akan membuat kamu atau seseorang akan terlepas gitu aja dari genggaman. Ini mencerminkan hubungan toksik kalau ini. Jadi ketika teman-teman ada dalam situasi yang itu 3D, biasanya akan terjebak dalam toksik, entah itu kamu atau orang itu yang lari dari hubungan akhirnya itu. Dan ketika teman-teman ada dalam kesadaran yang seperti itu, biasanya teman-teman juga akan lebih konsen untuk mengendap-endap, bersembunyi, memakai topeng, dan akan mengamatin, nguntit. Itu sifat-sifat ketika kamu ada dalam 3D ya. Jadi kalau misalnya kamu udah kesadaranmu udah naik dari kesadaran 4 dimensi, kamu udah nggak lagi yang namanya nguntit profil orang, kamu nyari-nyari kesalahan orang lain. Kamu udah nggak lagi yang namanya kayak nyari validasi dan sebagainya. Biasanya kita yang udah dalam 4D itu udah nggak mikir lagi, bahkan untuk hal yang receh ya. Misalnya kamu udah nggak lagi mikirin soal jumlah follower, kamu udah nggak lagi mikirin soal siapa yang nge-like, kamu nggak lagi siapa yang ngeliat postinganmu, kamu nggak lagi peduli sama siapa yang nguntit kamu dan sebagainya, karena kamu udah damai dengan kehidupanmu sekarang. Tapi ketika kamu masih ada dalam
3D energi, kesadaran yang sangat masih survival, kamu merasa kamu harus diperhatiin orang, kamu merasa harus menjaga menjaga naik nama baik mau. Emang itu penting, tapi kadang-kadang kamu terlalu kegeeran, kadang-kadang kamu akan menjadi orang yang sangat narsis, orang yang sangat ingin dilihat, orang yang selalu ingin banyak like-nya, banyak follower dan sebagainya. Kamu mungkin masih ada dalam sini kalau kamu masih punya itu. Dan biasanya ciri-ciri yang paling jelas adalah ketika seseorang masih ada dalam kesadaran 3D, mereka itu enggak merasa ragu untuk apa-apa tuh selalu pengen viral, apa-apa selalu pengen beken, apa-apa selalu pengen memonetize, membuat orang supaya supaya jatuh cinta ke kita. Enggak, itu masih. Tapi kalau kita udah dalam sini, kita udah nggak lagi bikin hal kayak gitu. Itu sesuatu, itu aspek aspek sekunder istilah gitu. Jadi ketika teman-teman masih suka stalking orang, masih suka ngendap-ngendap pakai akun palsu atau masih itu biasanya emang tanda jelas bahwa kamu masih ada dalam kesadaran itu, kamu masih 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 mengharapkan sesuatu terjadi pada orang lain misalnya gitu. Jadi hati-hati ya kalau kamu masih masih suka bersembunyi di akun palsu, atau kamu masih suka stalking atau buka-buka profil segala macam secara diam-diam karena kamu ngerasa kayak itu sesuatu yang seru, itu sesuatu yang sangat itu, tapi kamu sebenarnya masih ada dalam kesadaran survival, di mana kamu menginginkan sebuah konflik itu terjadi di internet, dan itu sesuatu yang gak bagus. Ini khawatir sama, dan ini for three of sword yang kau bilang tadi, perselingkuhan dan semacam. Jadi buat teman-teman masih suka perselingkuhan, kamu kamu mending kurang-kurangin, karena ketika kamu ada dalam semacam itu, kamu juga akan tertarik pada situasi itu, energi kamu cepat atau lambat. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka dengar berita perselingkuhan, berita-berita soal soal sakit hati ditinggal tinggal tinggal bini atau suami pergi gara-gara wartawan, ada pelakoran kayak gitu, energi kamu akan seperti itu. Jadi untuk bisa mendapatkan pasangan yang lebih ideal kalau kamu single ya, kamu harus pertama ngelepasin diri dari konsep bahwa akan ada orang yang ngerebut hati kamu, akan ada enggak. Kamu harus bisa melepaskan diri dari gagasan bahwa orang lain itu selingkuh, orang lain itu. Jadi bukan berarti kita nggak aware sama pasanganmu itu ya, tapi ketika kamu udah merasa bahwa aku tuh satu-satunya loh, kalau kamu nggak mau sama aku ya udah gitu, aku cuma mau ngejalanin aja. Jadi ketika kamu udah ada dalam 4D, dalam kedamaian, orang yang masih bermain-main sama kamu secara energi itu akan terputus gitu aja, akan lepas gitu aja, karena Tuhan nggak menginginkan kamu akan tercampurin secara energi. Tapi kalau kamu masih berfokus sama energi ini, misalnya bahkan mungkin kamu yang masih suka dengerin tarot yang ngomong soal perselingkuhan dan segala macam, dan nggak ada hasil akhir, nggak ada perbaikan segala macam, nggak membuat kamu tercerahkan dan cuma bikin kamu pusing, mending kamu hentikan, karena hal-hal kayak gini akan menarik kamu pada situasi yang serupa. Ini mengingatkan dong itu betul. Dan fight itu merepresentasikan kamu yang mungkin akan mencari-cari hal-hal yang sesuatu yang selalu hampa, dan teman-teman juga harus ingat bahwa ketika kamu mendiamkan suatu masalah, entah misalnya orang yang kamu jadi orang yang ketika terjadi masalah kamu diam dan ngilang gitu aja, ini situasi 3 dimensi di mana itu juga akan menimpamu cepat atau lambat. Tentu aja itu akan membuat kamu stagnan. Kesadaran memang selalu dibutuhkan supaya kamu tuh nggak mencapai tower moment, karena seseorang akan mengalami hal-hal yang dia memperlakukan orang seperti itu. Ini ya kenapa jadi panjang banget ya teman-teman. Ini udah sebagian tes. Ini adalah kesadaran 4D. Ini kesadaran kita dalam berproses ya. Seseorang harus tekun menjalani sebuah proses di mana ketekunan. Ketika kamu ingin mendapatkan pasangan setia, jadilah setia dulu nih. Jadilah orang yang pengen ada dalam kualitas itu. Jadi ketika seorang udah ada dalam mencapai berproses jadi 4D, kesadaran yang lebih harmonis, seseorang harus tekun dalam jalan itu, dan seseorang harus menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang sudah dilakukan orang lain. Kamu harus terima dan kamu harus berproses dengan itu. Bentar, aku mau baca ini.
refleksi selalu diperlukan, dan mungkin teman-teman juga mungkin harus sebelum masuk ke kesadaran 4D, kesadaran yang lebih tinggi supaya hidupnya lebih nyaman, saya saranin menyendirilah lebih dahulu. Keluarkan dirimu dari circle di mana orang-orang akan selalu menyeretmu dalam sebuah konflik atau orang yang menyeretmu dalam sebuah hubungan yang sangat toksik, dan kesadaran itu akan naik dengan sendirinya. Dan kamu harus lebih banyak mikirin hal-hal yang indah ya teman-teman. Nggak boleh dengerin lagu atau apapun yang berhubungan dengan perselingkuhan, sakit hati dan segala macam, tapi mulailah dengan mencintai orang, hal-hal yang penuh dengan cinta dulu. Dan keajaiban akan selalu ada. Kamu harus percaya keajaiban dulu sebelum kamu mendapatkan itu, karena Tuhan nggak akan ngasih kamu hal-hal baik kalau kamu nggak percaya keajaiban yang baik itu akan datang ya. Dan kita harus introspeksi diri, karena nggak semua hal itu salah orang lain. Kadang-kadang itu sebab kamu selalu over ekspektasi, atau kamu selalu ngarapin hal-hal yang nggak mungkin terjadi. Jadi mungkin nggak selalu kesalahan ada dalam orang lain. Kita nggak boleh selalu menempatkan diri pada posisi yang benar ya teman-teman. Saya ingetin sekali lagi, karena pasti kita juga melakukan hal yang salah, sehingga mungkin teman-teman akan kembali mengulang hal-hal buruk ketika kamu masih ada dalam situasi di mana kamu masih percaya hal buruk itu akan terjadi, atau kamu nggak percaya bahwa kebaikan akan menimpamu. Dan perkembangan itu selalu penting, makanya ini selalu diperlukan ya teman-teman. Ini udah selesai sebagian, dan ini adalah aspek yang selalu saya pilih. Dan ini adalah aspek proses transisi antara kamu ada dalam survival mode ke kamu udah mulai berdamai dengan diri sendiri. Ini adalah proses, kalau orang-orang apa ya, bahasa kasarnya, bahasa istilahnya, ketika orang ada dalam 4D adalah orang yang berdamai dengan kehidupannya, orang yang udah nggak ada dalam konflik, orang yang udah asik sendiri, orang yang udah melihat mantan atau orang yang nyakitin dia sebagai orang, oh iya ini udah dulu kita sempat sayang itu. Jadi ketika kamu udah mulai masuk dalam 4D, kamu udah nggak lagi punya ego atau menyalahkan orang itu ya, tapi kamu ngerasa bahwa ini pelajaran berharga loh. Karena kamu ketemu sama orang seperti itu, kamu jadi jauh lebih dewasa. Kamu udah nggak lagi cengeng, kamu nggak lagi nangis nggak jelas, kamu udah nggak lagi jatuh bangun, sebab kamu udah menerima apa yang udah terjadi di masa lalu. Ini satu. Dan akhirnya kamu memasrahkan diri kepada Tuhan semesta yang ngasih kamu, atau kepada dewamu, atau kepada Allahmu gitu, karena kamu udah pasrah bahwa ini tuh terjadi karena sebuah alasan. Ini terjadi karena kamu tahu bahwa mungkin waktu itu kamu sangat impulsif, kamu belum dewasa, kamu masih labil dan sebagainya, sehingga Tuhan mengujimu dulu dengan karmic partner sebelum kamu bertemu dengan soulmate kamu. Dan perubahan akan terjadi pada kamu ketika kamu memang berpikir bahwa oh aku bisa kok berubah, aku bisa setelah melalui badai ini aku bisa bertahan, aku bisa jadi sosok yang lebih bagus lagi ya teman-teman. Itu yang harus dan kamu mungkin yang waktu itu mungkin selalu curigaan soal itu, kamu mungkin harus mempercayai dirimu sendiri. Kamu harus percaya sama intuisimu. Kalau mungkin kamu lagi ngadepin orang yang nggak bener waktu dulu, mungkin kamu ngerasa kayak ya udahlah aku nggak pakai perasaan, yang penting aku bisa seneng, yang penting aku bisa dapat suami atau istri yang bisa memberikan nafkah dan sebagainya. Tapi akhirnya kamu tersakiti kan sih. Akhirnya sekarang mungkin kamu udah dalam fase 4D ya. Orang yang ada dalam fase kedamaian itu nggak merasa bahwa sesuatu tuh kamu akan dibohongin, nggak, tapi kamu udah percaya sama intuisimu bahwa oh iya ya aku harus percaya dulu nih sama diri sendiri dulu sebelum percaya ke orang. Ketika kamu nggak percaya sama diri sendiri, kamu akan dibohongin gitu. Dan kesabaran akan selalu membuahkan hasil ya. Ketika teman-teman sabar dan ketika kamu mungkin gigih atau bisa melalui jatuh bangun, kamu akan jadi orang yang sukses, orang berhasil melalui itu. Dan death itu kematian untuk kelahiran. Death itu berarti kartu transformasi yang membuat kamu seperti kepompong yang udah menunggu lama akhirnya jadi kupu-kupu nih. Dan kejujuran itu selalu diperlukan untuk membuat kamu berproses gitu. Dan kamu nggak akan bisa melalui hal-hal itu kecuali kamu benar-benar jujur sama diri sendiri. Oh iya ya, aku akhirnya bisa melalui ini gitu. Dan
Kamu tahu ketika kamu udah ada dalam 4D atau dunia kesadaran 4D, kamu harus berdamai dengan diri sendiri, dan kamu tahu bahwa apapun keburukan yang kamu jalani di masa lalu, entah itu kamu dihianatin atau ditinggal pergi, atau seseorang itu nggak suka sama kamu dan memilih orang lain, kamu harus ingat bahwa semua orang itu punya free will. Kamu nggak bisa memaksain kalau orang nggak suka sama kamu gitu. Dan kamu tahu bahwa banyak hal yang terjadi itu memang sudah digariskan, ya nggak sih? Dan memang kamu harus butuh disiplin, butuh sesuatu yang kamu harus benar-benar kayak berlatih. Ini tuh latihan loh. Kamu nggak mungkin jalan hidup kalau lurus-lurus aja kayak semacam drama Korea atau drama Cina. Tapi kamu tahu bahwa apapun yang kamu lakuin itu akan worth it untuk kedewasaan kamu. Dan itu memang selalu membutuhkan apa ya, tekad, membutuhkan usaha, membutuhkan semacam kekuatanmu untuk melampaui struggle itu. Dan biasanya setelah kamu udah ada dalam 4D ya, kesadaran 4D, kamu akan lebih memperhatikan bagaimana kamu berempati, bagaimana kamu menempatkan diri di sudut pandang orang lain ketika kamu diperlakukan gitu. Misalnya kamu yang dulu tadinya nggak peduli tentang perasaan orang lain, nggak peduli bagaimana orang itu memandang kamu, sekarang udah mengerti bahwa kamu harus peduli bagaimana kamu bersikap. Ini selalu, dan berimajinasi, dan kamu bisa membayangkan hal-hal indah di masa depan sebagai bentuk penghiburan, sebagai bentuk penyemangat hidup, sebagai bentuk dirimu itu tahu bahwa hal-hal indah itu menanti. Makanya kita nggak boleh sedih atau ada dalam kondisi kedukaan, kondisi 3D di mana kita ada dalam survival mode. Teman harus itu. Ini udah selesai teman-teman. Dan fase berikutnya adalah kita udah ada dalam 4D. Ketika seseorang kita sudah dalam 4D, kita itu melakukan sesuatu tuh dengan tulus ya teman-teman. Kalau kamu melakukan, akhirnya ketika kamu setelah kamu udah dalam kesadaran 4D atau kesadaran yang utuh itu, kamu tahu bahwa kamu udah nggak boleh lagi jatuh dalam keterpurukan. Bentar saya cut dulu. Oke, dan biasanya ketika seseorang itu udah ada dalam kesadaran 4D atau kesadarannya dia udah benar-benar berdamai dengan dirinya sendiri, dia bertemu dengan orang jahat pun dia akan melakukan segala sesuatu tuh dengan tulus, karena dia tahu apapun selalu akan mendapatkan karma. Jadi teman-teman yang mungkin udah dalam berdamai dengan diri sendiri dan kamu udah menjalani, udah nggak lagi ada dalam keterpurukan atau perselisihan gitu, biasanya teman-teman ketika ketemu satu orang aja, teman-teman akan lakukan sesuatu tuh dengan tulus. Jadi mungkin ada scenes, ada adegan dimana teman-teman udah mulai ketemu satu orang, kamu nganggap orang itu tuh sebagai segalanya, sebagai orang-orang yang aku harus melakukan yang terbaik nih, itu seperti itu, dan aku harus menjadi diriku sendiri yang akan melakukan hal-hal baik untuk orang itu gitu. Karena mungkin kamu tahu, kamu pernah bertemu dengan orang yang berpura-pura, orang yang nggak tulus, orang yang punya topeng dan sebagainya. Setelah kamu ada dalam kondisi kesadaran 4D, kamu udah nggak lagi pengen melukain orang lain, kamu nggak pengen orang lain itu merasa tertipu, sehingga kamu juga all out, kamu akan nunjukin ini loh, aku tuh kayak gini, aku tuh nggak palsu gitu. Biasanya teman-teman akan seperti itu ketika kamu udah ada dalam 4D ya teman. Jadi ketika kamu masih berpura-pura, kamu nggak akan memiliki sifat-sifat ini, tapi ketika kamu udah mulai berdamai dengan diri sendiri dan kamu harus melakukan sesuatu dengan tulus, alami, dan tanpa motif, itu biasanya selalu mengindikasikan kamu udah masuk dalam kesadaran 4D, kesadaran 4 dimensi. Dan biasanya semakin kamu menjadi orang seperti ini akan semakin mendekatkan kamu pada pasangan soulmate, entah itu orang baru atau orang lama. Dan kamu yang akan tulus melayani sesuatu, melakukan sesuatu, biasanya akan membuat orang siapapun itu akan membuat orang itu akan merasa berkesan. Orang itu akan merasa kesan baik itu ada di dalam kamu seperti mentari yang menyinari dengan hangat. Kamu akan jadi orang yang sangat disukai, sangat dicintai, disayangi orang tanpa perlu banyak effort gitu, karena kamu mungkin sangat alami. Dan
biasanya kamu punya kompatibilitas yang sangat tinggi pada tipikal orang-orang tertentu yang punya semangat 4D yang sama, teman-teman. Dan kemudian ini biasanya aspek yang mungkin akan dijalin oleh orang-orang 4D. Orang yang berada dalam kesadaran 4 dimensi itu, mereka berdamai dengan diri sendiri ya. Dia udah nggak lagi berpikir bahwa aku harus mendapatkan orang yang ideal, yang komplit, yang mapan dan sebagainya. Tapi orang-orang ini akan berfokus pada diri sendiri, itu harus jadi orang yang bisa menjadi orang yang seperti itu gitu. Kayak misalnya kamu berusaha untuk menjadi orang yang sangat royal, orang yang sangat gigih, orang yang sangat bisa melayani, sehingga tanpa kamu sadarin kamu ada di posisi ini, kamu akan dianggap sebagai paket lengkap. Dan ini jarang banget dijalin orang, karena orang biasanya akan lebih berharap dia mendapatkan pasangan yang akan banyak memberi. Tapi ketika kamu udah ada dalam posisi 4D, posisi 4D ini, kamu udah ada dalam posisi dimana kamu lebih pengen melayani gitu. Dan ini akan terjadi, kamu akan bertemu dengan orang yang sayang sama kamu dan berjodoh sama kamu justru setelah kamu benar-benar tahu bahwa kamu nggak boleh cuma ngandelin orang lain untuk membuat kamu happy. Kamu harus menjadikan orang lain itu seseorang yang bisa kamu layani seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang melelahkan, tapi sesuatu yang sangat tulus gitu. Dan balance, peace. Teman-teman yang ada dalam 4D itu diibaratkan, entah itu laki-laki dan perempuan, itu akan selalu berpasangan dengan orang yang energinya sama dalam 4D. Jadi kalau teman-teman udah berdamai dengan diri sendiri, nggak mungkin kamu akan bertemu lagi dengan mantanmu yang masih ada dalam survival mode, yang suka bohong, yang suka berpura-pura, atau yang terjerat dalam hubungan cinta segitiga. Tapi kamu akan bisa bertemu lagi dengan orang itu ketika kamu udah dalam 4D dan dia juga 4D, dia juga udah berubah gitu. Itu barulah terjadi seperti itu. Itu aku taruh di situ. Dan ketika teman-teman udah ada dalam kesadaran 4D, ini belum. Ini kata-kata bagus. Jadi itu akan jadi orang yang sesuai harapan. Kamu akan menjadi happy banget punya anak, atau mungkin benar-benar happy banget karena kalau kamu benar-benar kayak mendapatkan apa yang kamu, dan cinta yang sangat dalam, cinta yang sangat indah. Dan ini sangat bagus sekali ketika ada dalam kondisi 4D. Teman-teman udah nggak akan lagi merasa benci dengan mantanmu. Kamu udah nggak terlalu mikir masa lalu, karena kamu tahu bahwa ada seseorang yang harus dimaafkan tentang kesalahannya. Kamu udah nggak lagi menyalahkan seseorang karena kebodohannya, karena dia masih ada dalam survival mode ya teman-teman. Jadi ketika kamu masih menyalahkan mantan atau masih dendam segala macam, itu masih pertanda bahwa kamu masih ada dalam transisi, tapi kamu belum benar-benar ada dalam 4D, karena kamu masih harus ada hal-hal yang harus kamu pelajarin, dan kamu masih butuh hal-hal yang harus kamu, supaya hatimu tercerahkan gitu. Dan pertumbuhan itu selalu terjadi ketika kamu udah dalam 4D, apalagi memang udah 5D ya, dimensi 5D itu kamu udah bukan nggak cuman buat nyaman damai buat diri sendiri, tapi biasanya kamu akan cenderung untuk berbagi hal baik. Jadi ketika teman-teman udah mulai berdamai dengan diri sendiri dan mulai berbagi pengalaman, berbagi hal-hal baik, mengingatkan, itu tanda bahwa kamu udah berkembang dan kamu udah naik lagi nih jadi 5D nih. Jadi kamu lebih naik lagi gitu, dan kedamaianmu, dan kamu baru balance. Dan biasanya setelah itu rezeki akan datang lebih lancar dibanding ketika kamu dalam survival, khawatir besok aku makan apa, besok gimana aku akan itu. Biasanya lebih abundance, dan relationship itu akan terjalin dengan lebih kuat. Dan biasanya emang kita yang ada dalam 4D atau kesadaran 4D itu
kita akan lebih cenderung untuk gimana ya aku bisa melayani dengan yang terbaik gitu. Kamu udah nggak lagi menuntut orang lain, tapi kamu ketika seorang datang untuk mencintai kamu akan lebih memilih untuk gimana aku bisa melakukan yang terbaik untuk orang ini. Itu sebab apa teman-teman? Sebab kamu mencintai dirimu sendiri, sebab kamu menghargai dirimu sendiri, sebab kamu udah nggak lagi butuh validasi orang lain, kamu udah mencintai dirimu sendiri gitu loh. Dan ini humor, artinya gini, artinya hal-hal yang terjadi di masa lalu yang kamu baru jatuh bangun, kamu tangis segala macam, itu sekarang mungkin akan menjadi lelucon kamu mungkin akan ketawa, kenapa ya aku dulu bodoh banget sampai jatuh bangun ngejar-ngejar orang, kenapa ya aku dulu kayak kayak lucu banget sih aku sampai sampai mohon-mohon orang gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin kamu tertawakan, bukan mentertawakan orang, tapi kamu mentertawakan dirimu sendiri. Dan kesuksesan akan selalu menyertai orang-orang yang bersyukur bahwa kamu udah berhasil loh melalui ini sesuatu yang berat, kamu tahu itu, dan kamu benar-benar mencintai seorang itu selalu dengan tulus. Kebebasanmu akan, dan kamu berteman bahkan dengan orang yang memusuhimu pasti. Dan freedom, kebebasanmu pada suatu hal yang kamu tahu bahwa akhirnya aku udah nggak lagi terkekang. Teman-teman yang udah dalam 4D akan selalu merasa aku udah bebas dari merasa harus terkekang sama mantan-mantan yang brengsek dan sebagainya. Dan kamu sadar bahwa mental healthmu itu sesuatu yang harus benar-benar kamu jaga, yang benar-benar kamu harus ingat bahwa menjaga kesehatan mental dan kesehatan badan itu penting supaya kamu nggak lagi ada dalam hubungan yang toksik ya teman-teman. Dan tentu ketika orang yang udah dalam 4D atau kesadaran 4 dimensi, kamu udah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu, kamu nggak lagi dendam loh sama orang yang udah nyakitin kamu. Itu pasti mungkin itu berat, tapi kamu udah berasa ikhlas gitu. Dan kebahagiaan dan kedamaian lagi, kebahagiaan akan selalu menyertai orang-orang yang ada dalam 4D, dan selalu menyertai orang-orang yang mengikhlaskan hal yang terjadi di masa lalu. Mungkin cuman itu ya obrolan ini, semoga bahasan ini bermanfaat buat teman-teman yang menginginkan kedamaian 4D, 5D, 6D dan sebagainya. Selamat beraktivitas.